Welcome back to Dideso Bonsai. Kali ini saya akan membahas mengenai tips atau cara aman pecah batang bonsai kimang. Yang pertama yang dilakukan adalah keluarkan dulu bahannya dari polybag dan usahakan akarnya itu tidak putus. Dengan demikian nanti persentase dari peluang hidup hasil pecahan itu lebih besar. Ini dapat kita saksikan bahwa akar yang dari polybag itu 90% masih utuh ya. Ini bisa kita lihat. 3. Dan untuk selanjutnya, cara amannya agar tangan tidak terluka, ini kita bisa gunakan sepotong bambu, tancapkan ke tanah dan ikat bahan kita di bambu tersebut. Contohnya seperti ini. Nanti agar saat pemecahan itu tangan kita aman, tidak terluka. 3. Dan setelah itu kita lakukan pemecahan, pastikan pecahan itu di masing-masing sisinya itu sama. Dan juga pastikan bahwa di masing-masing pecahan itu ada akarnya. Ini tips amannya agar tangan kita nggak terluka. Dan setelah kita buat lainnya, kita bisa gunakan dengan menggunakan pisau tradisional yang lebih besar agar pecahannya bisa lebih panjang, karena bahan yang saya proses kali ini itu kira-kira dari pangkal saya pecah hampir 10 cm. Dan juga saat menanamnya ini, media yang saya gunakan adalah media tanah subur dicampur skam hasil fermentasi ini ya. Skam ini sudah saya fermentasi kurang lebih sebulan yang lalu, dan campur juga sedikit pasir kali agar media tersebut poros. Dan untuk tatakannya saya menggunakan genteng. Usahakan media tersebut itu tatakan tersebut lebih tinggi dari media tanamnya. Karena apa? Agar nanti akar itu bisa mencengkram ke bawah, dan juga jangan lupa ganjal ya, supaya pecahannya itu agak kembang atau berkembang. Dan cara menanamnya seperti pada video tersebut. Sebelum kita timbun lagi menggunakan media, pastikan akarnya kita tata terlebih dahulu agar bahan yang kita pecah tadinya berdiri tegak. Bisa digunakan sebilah bambu, tancapkan dan ikat bahan kita ke bambu tersebut agar bambu tersebut bisa berdiri tegak, dan untuk penimbunannya juga lebih mudah. Untuk penimbunannya saya menggunakan media yang awalnya berada di polybag agar akar tersebut mudah beradaptasi, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat untuk pertumbuhan awalnya. Ini dapat kita lihat bahwa media yang saya gunakan ini adalah media sebelumnya, media yang saya gunakan pada polybag. 3. Dan setelah kita timbun, pastikan kita bersihkan dulu hasil pecahannya supaya nggak ada tanah yang menempel sehingga nanti mengakibatkan kebusukan. Dan setelah itu saya tutup pakai pecahan genteng. Kenapa demikian? Pertama, agar pangkal pecahan yang kita proses tadi itu tidak mengering. Fungsi dari pecahan genteng tersebut agar pangkalnya tetap lembab.
Dan mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada tips kali ini. Untuk nextnya saya akan update lagi pecahan-pecahan yang saya proses kurang lebih sebulan yang lalu. Ini ada beberapa di ground saya, kurang lebih kira-kira 30-an. Nanti akan saya update satu persatu. Terima kasih.